rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati serta kami cintai, alhamdulillah Umi Nani yang telah hadir membersamai kita, jazakumullah khair katsiran. Yang kami hormati juga cintai Bunda Mirna, teman-teman pengurus juga ibu-ibu solehah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama bisa hadir di masjid yang mudah-mudahan selalu didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita salawat serta salam semoga selalu terlimpah untuk Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya Bu ya. Siap ya untuk menerima ilmu dari Umi ya. Hari ini kita akan membahas tentang fikih traveling. Nah, siapa yang tidak suka traveling ya Bu ya? Ibu-ibu pasti senang jalan-jalan ya Bu ya. Cuma dalam jalan-jalan itu ternyata ada fikihnya ya Umi. Subhanallah. Nah, untuk itu khawatir kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah ya. Dalam traveling kita bahas kembali, kita cari ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum dimulai, insya Allah hari ini kita mendoakan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina ya Bu ya. Ibu-ibu ikuti kata-kata saya ya Bu ya, supaya lebih semangat ya Bu ya. Biru, bidam, biru, bidam, yafdika ya aqsa, biru, bidam, yakdika ya afsa, biru, bidam, yafdika ya aqsa. Semoga kita semua selalu membersamai saudara-saudara kita di Aqsa ya Bu ya. Ini ya Bu, saya tuh agak gemeter kalau setelah sakit itu Mi. Jadi kayaknya harusnya duduk gitu tuh. Ya, ya. Semoga ya? Cepat sembuh. Iya. Enggak usah. Enggak usah. Umi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam sekali lagi biar bisa berangkat ke Palestina dalam keadaan merdeka, sujud bareng-bareng bersama keluarga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang jawab salam, Umi doakan rezekinya barokah, badannya sehat, rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, putra putrinya sukses, insya Allah kuliah dan sekolahnya sukses, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kesulitan, dimudahkan dalam kebaikan insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan, sama-sama yang kita sayangi, mudah-mudahan selalu sehat dan penuh kebahagiaan. Bunda Mirna dan keluarga, Ustadz Syafi'i dan Bunda Mirna, juga teman-teman pengurus semuanya pakai seragam merah putih, Masya Allah ya, dan cinta Palestina. Semua jamaah Umi doakan insya Allah senantiasa yang punya penyakit Allah sembuhkan, yang lagi sedih Allah bahagiakan, yang punya cita-cita Allah mudahkan, dan insya Allah semua doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi kita, Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini materinya gimana? Senang atau tidak? Fikih traveling. Wah, kayaknya
emak-emak zaman now kayaknya ya. Baik, ini dari awalnya adalah ya sekarang kadang-kadang ibu-ibu kalau bikin status, bikin itu ya konten healing tipis-tipis gitu ya. Kayaknya nggak taunya healing tipis-tipis, Umi lihat jalan-jalan ke Swiss. Ya Allah, kalau Umi healing tipis-tipis mah ke sini Babakan Madang. Ya kan, ini enggak ya teman-teman, jauh banget gitu ya. Nah ternyata dari perjalanan-perjalanan yang Umi suka membersamai, itu banyak hal yang harus diperbaiki. Jadi Umi terpikir, wah kayaknya perlu nih fikih traveling ya. Walaupun ibu-ibu gak traveling sama Umi, pasti traveling sendiri. Umi lihat IG-nya, oh ya kan. Oke ya teman-teman sayang, yang pertama musafir, bahasa kerennya aja traveling ya. Padahal siapa sayang? Musafir. Musafir itu asal dasar katanya safaro. Safaro itu asal dasar kata dari safaro artinya mengungkap. Jadi orang yang suka jalan-jalan bareng, dia akan terungkap kebiasaannya, akan mengungkap kepribadiannya. Kita juga akan mengungkap satu daerah, misalnya Bunda kemana? Ke Bandung, kita akan ungkap tuh, ya kan kulinernya yang murah di mana. Gitu kan ya, naiknya apa nih, kereta cepat, naik mobil atau naik bis, atau sekarang ada lagi kereta panoramik. Nah, betul ya, betul gak sayang ya, udah nyobain belum? Ih sama Umi juga belum. Kalau udah kan Umi bikin konten dong. Iya, nanti kita bareng-bareng kalau gitu ya. Nah jadi kita akan mengungkap, salah satunya bahwa perjalanan itu adalah ibadah. Nih yang ibu-ibu harus tahu, berjalan-jalan itu adalah ibadah. Jadi bukan hanya sekedar merupakan healing tipis-tipis, enggak. Tapi juga adalah ibadah. Tapi kemudian kata Nabi, tidaklah kalian disuruh bersungguh-sungguh kata Nabi, kecuali ke 3 masjid. Nah pasti udah bahas terus ya, Umi juga update terus IG-nya Andal ini MMA. 2 kali Senin ya Ustadz Taufik kemarin, kemudian Ustadz siapa lagi kemarin sebelumnya selalu bahas Palestina ya, alhamdulillah. 3 hal kata Nabi, 1 adalah kemana? Ke Masjidil Haram. Nabung Cin. Apalagi kalau udah 10 tahun gak ke Mekah. Wih udah banyak perubahan tahu, kan? Ayo ke sana. Caranya apa? Nabung, kan? Umi sedih deh kemarin ada siapa ya itu Umi lihat di IG ya. Tukang servis mesin jahit apa. Sehari nabungnya 20.000. Berangkat umrah suami istri. Masya Allah, ya kan luar biasa. Kita nabungnya alhamdulillah ya. Rajin kan 20.000 lebih kan. 38.000 di kopi-kopi gitu kan. Tapi jadi belum bisa berangkat umroh ya, insya Allah. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Luar biasa loh teman-teman sayang. 3 masjid ini membuat kita memiliki aura vibes yang berbeda. Ya, ke Masjidil Haram bukan sekedar kita mau bikin konten, bukan. 1 rakaat 100.000 kali sayang di Masjidil Haram Bun. Betul tidak? Coba bayangkan sholat di Andalusia, nginep itikaf di sini sehari semalam, paling banyak 50. Ya, itu udah sunnah semuanya. Wajib 17, rawatib 12, betul kan? Berapa? 29. Tahajud 11, ya kan? Udah berapa? Ya kan? 40. Duha 8, 48. Duhanya 8, bukan cuma 2, tahu? Ya kan? Berapa tadi duhanya? 8. Udah 48. Apalagi tahiyatul masjid 2, 50. Betul gak? Itu sehari semalam karena ada tahajud kan sayang. Itu 50 pahalanya Bun. Tapi coba kalau pergi ke Masjidil Haram. Masya Allah luar biasa. Begitu masuk tawaf sunnah, sholat sunnah 2 rakaat, udah berapa? 200.000. Itu baru sholat sunnah 2 rakaat. Di belakang multazam, betul gak sayang ya? Terus apalagi tahajud misalnya kita datangnya ke Masjidil Haramnya tahajud, udah berapa pahalanya? Masya Allah, mudah-mudahan ya, yang belum haji, belum umroh, Umi doakan dimudahkan untuk berangkat haji dan umroh. Yang aminnya pakai kenceng dan senyum, pulangnya beli gelang 50 gram. Enggak Umi gak minta, jangan takut. Umi sengaja bilangnya 50 gram Bunda, soalnya kalau 50 gram belum wajib zakat. Oh ya kan, ya sabar jangan dijual dulu, ya kan? Sampai 1 tahun nanti ya. Oke sayangku semuanya, jadi yang pertama
jalan-jalan menjadi musafir perintah Allah. Nah, jadi ingat ya, perintah Allah bukan maunya kita. Wah keren banget yang hobinya jalan-jalan, pas bener ya berarti ya, insya Allah ya. Karena apa tadi? Merupakan perintah siapa sayang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, ini dia Al-Quran. Quran tuh keren banget deh pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ketutupan Umi, ya Allah maaf, lupa. Keenakan lihatnya ke situ sih ya, maaf jazakillah sayang. Ya kebiasaan orang Quraisy. Quraisy itu bangsawan sayang. Sekarang mah traveling gak harus bangsawan. Ke Masjidil Haram naik sepeda bisa. Betul tidak? Sampai ya di sana ya, akhwat sayang dicintai Allah. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, kemana sayang? Yaitu ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Mereka itu rihlah. Rihlah itu jalan-jalan sayang. Rekreasi, healing-healing. Rihlahnya kemana sayang? Rihlah yaitu kemana rihlahnya? Yaitu asyita as-saif, yaitu di musim panas dan dingin. Musim panasnya ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Musim dinginnya yang ada salju. Jadi harus nih kalau udah haji, udah umroh, udah ke Aqsa, berniatlah pergi ke Eropa. Beneran, kenapa? Kenapa Umi bilang gitu? Sholatlah yang ada saljunya. Sholat di tempat yang ada saljunya. Oke Eropa jauh, Jepang aja deh kalau gitu. Iya kan? Yang ada saljunya. Kenapa yang ada saljunya Umi katakan? Karena kita doanya kalau iftitah kan pengen dosanya dibersihkan pakai salju. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqas saubul abyadu binat danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bisalji. Bersihkan dosaku ya Allah dengan salju. Wal ma, ya dengan air. Wal barod, dengan embun. Jadi biar dibersihin dengan salju. Terus kenapa sih kok Umi semangat banget kayak gitu? Iya sayang, kita lihat. Kenapa? Karena ternyata di ayat ketiganya, falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk jalan-jalan Bun ke beberapa negara? Setiap bumi yang kita pijak, di sana kita sujud, akan menjadi saksi di hari kiamat Bun. Jadi nanti bumi-bumi yang kita pijak sayang, itu akan menjadi saksi. Dulu dia pernah ada loh di sini sholat. Dia juga sholat di sini, di bandara loh. Ternyata kalau di Taiwan itu bandaranya juga ada prayer room. Tapi prayer roomnya jadi satu, semua agama. Ya kan? Tapi kan yang penting keren kita ya, ada karpet, ada sajadahnya, ada kiblatnya, ya kan? Dan kita sehari kan, ya paling enggak kalau kita musafir 3 kali ya Bun ya, kan jamak kosor ya, bunda-bunda sayang. Nah jadi alhamdulillah. Di mana lagi ya, di tempat-tempat tertentu ada prayer roomnya, udah disiapkan. Di Jepang juga ada ya, teman-teman sayang yang dirahmati Allah ya. Mungkin ada negara-negara tertentu yang juga tidak ada ya. Nah akhwat sekalian yang dirahmati Allah, maka ini yang penting lagi. Pertama, setiap bumi yang kita pijak, apalagi kita bacanya baca doa, berangkat pergi, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tambah lagi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada doanya. Semua jadi ibadah. Ya, ibadah itu kan bukan hanya wajib, bukan hanya sholat, puasa, ya kan, haji, bukan hanya itu, zakat, tapi juga berjalan adalah ibadah. Bahkan kata Imam Syafi'i, Umi suka banget nih. Imam Syafi'i bilang, berjalanlah kamu di muka bumi. Kenapa? Supaya kamu lihat kebiasaan orang. Nanti kita lihat ya, makanya maaf ketika ada orang yang menyampaikan ke Umi, gak boleh loh Umi pergi ke negara kafir. Sekarang Umi bertanya dulu sama semua nih jamaah MMA. Yang dimaksud negeri kafir yang mana? Maaf nih ya, sederhana aja. Ya kita tahu kalau hari ini kita tahu ya, selama itu ada kebaikannya gak apa-apa. Dan kita bisa berdakwah lebih bagus. Yang pertama, saya Umi lihat gitu ya, ada di satu negeri yang bukan mayoritas Islam, tapi ketika kita naik kereta, naik kendaraan umum, transportasi umum, dia lihat wajah Umi udah tua, dia langsung berdiri, madam sit down please. Oh thank you. Wah ketahuan nih udah tua nih pasti nih. Ya, ya.
Dia nyuruh Umi duduk gitu kan ya, betul gak ya? Berarti kan itu, mohon maaf, Umi pernah naik transportasi umum di Indonesia, di Jakarta. Ya Allah udah lemes-lemes kaki dari tadi, kalau Bu Nani kan gemeteran ya, ini udah kaki udah sakit-sakit, mana gantungan, mana nggak nyampe lagi. Ya kan, mohon maaf nih ya, nggak nyampe ya, nanti beneran akhirnya megang besi gitu ya, jauh gitu kan ya, disuruh geser-geser, gimana nih ya kan. Nggak ada yang ngasih tempat duduk. Ya Allah guys, ya kan, makanya Umi besok lagi nggak mau deh. Bukan apa-apa ya, Umi masih alhamdulillah kuat. Ada temen yang, Mbak aku sakit, pusing gimana nih? Ya gimana, aku aja berdiri, aku mau apain? Udah senderan sini, senderan. Tapi bagian belakang saya bilang gitu ya. Akhirnya pingsan beneran dia. Ya, karena penuh padat, mungkin juga capek dia ya. Akhirnya waduh gimana Pak, tolong Pak. Baru daripada berdiri. Terus aku bisikin, kamu pingsannya beneran kan? Bener Mbak. Oh kirain bohongan. Takutnya dia bohong pengen dapat duduk gitu loh saya. Bener katanya gitu. Oh ya udah bener kalau gitu ya. Ya wallahu a'lam bisawab ya. Kemudian maaf Umi gak sebutin negerinya, teman-teman tahu sendiri. Ada satu negeri yang Masya Allah selokannya, Bunda Mira, selokannya airnya bening. Betul nggak? Bagaimana dengan kita? Ya kan? Kita mau bilang river ya. River kita 6 meter sampahnya. Betul nggak sayang? Kadang-kadang suka gini, Umi kan tinggal di kampung ya. Terus ada jalan di samping sekolah yang kita udah tulisin tidak boleh buang sampah, tidak boleh buang sampah. Udah disiapin. Itu tiap pagi orang kalau berangkat masih gelap, itu naik motor buang sampah. Saya begini, ya Allah ini orang perasaannya gimana sih? Jalanannya kecil, sampah taruh di situ gitu. Dan kita udah lihat, kita pasang CCTV. Rata-rata buang sampahnya adalah pagi hari atau malam hari. Dan itu dilempar dari motor. Jadi kan kita nggak mungkin kejar dia. Padahal udah ditulisin gitu ya. Astagfirullah ya, kadang-kadang suka takut sama Allah ya. Kalau di tempat yang lain agak sadis tuh. Siapa yang buang sampah di sini didoain 7 turunan miskin, katanya gitu. Ya Allah gara-gara sampah gitu ya, betul kan? Ada kan yang begitu ya? Sampai gini, ya Allah gitu ya. Benar nggak teman-teman sayang? Ini kesadaran buang sampah aja kita masih susah ya. Masya Allah gitu ya. Ini, nah negeri yang lain udah bicara sampahnya dipisah, betul nggak sayang ya? Organik, anorganik ya Bun ya, kemudian juga rapi, terus ada waktu pembuangan sampah ya, Masya Allah. Ini juga di satu tempat yang lain. Terus yang Umi suka lagi ada di satu negeri, itu kalau kita mampir ke restoran, dia tuh terbuka. Sorry Mam, this is no halal, ini enggak halal dia bilang. Kan enak ya kita ya. Terus dia tanya juga, pernah naik satu pesawat, ya pasti bukan gambar burungnya kita lah ya. Pesawat yang lain, dia tanya, are you Muslim? Yes, saya bilang gitu. Terus mau makanan yang seperti apa? Dia bilang gitu, iya kan? Nah walaupun kita bilangnya vegetarian paling tidak ya, tapi dia tahu gitu, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh buat kita. Tapi kalau kita di Indonesia, ingat gak sempet rame waktu itu, iya kan? Somai itu, apa namanya, dari babi. Banyak orang yang gak tahu, terus juga banyak makanan-makanan, sekarang kita makanya harus teliti, harus cerdas gitu ya. Banyak sekali restoran-restoran yang udah rame, tapi sertifikasi halalnya belum ada. Betul gak sayang? Nah ini saatnya nih, ini momen kenapa sih ada pertanyaan begini nih bunda-bunda sayang. Ada pertanyaan kenapa sih Allah gak cepet merdekain Palestina? Kan kasihan loh, sekarang udah lebih dari 4.000 balita yang meninggal dunia. Kenapa Allah nggak cepat memerdekakan Palestina? Satu, Palestina memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup itu harus hanya bergantung kepada Allah. Jangan cengeng, betul nggak sayang? Ada ibu-ibu 2 hari yang lalu WA ke Umi, Umi tolong dong nasehatin aku lagi galau. Kenapa sayang gitu kan ya? Hari gini masih galau gitu ya. Persoalannya sepele banget, kan handphone saya rusak. Saya riset, kemudian akhirnya semua foto hilang. Saya sedih, kenapa dalam hati saya? Cuman foto doang hilang. Orang Palestina rumahnya hilang, masjidnya hancur, rumah sakitnya hancur, sekolahnya hancur. Anaknya hilang, bapaknya gak ada, ibunya juga tidak ada. Betul gak sayang? Terus saya bilang, tapi saya gak ngomong gitu, kalau di sini kan pakai mikrofon semangat. Mana pada pakai shawl Palestina, betul gak? Baik-baikin, kamu hilang apa sayang? Hilang foto sama video. Terus kenapa kalau foto dan videonya hilang? Nanti aku merasa berdosa, aku gak bisa memperlihatkan anakku ketika lahiran. C to the man. Tahu gak? C to the man, cemen. Betul apa betul?
Ibu Rasulullah dan para sahabat dari dulu lahir nggak ada foto, nggak ada videonya. Mereka menjadi orang hebat masuk surga. Betul gak sayang? Ya Allah, kita capek deh, jangan baper deh. Betul apa betul? Ya kalau hilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun udah selesai. Betul gak sayang? Ya sudah, itulah juga menunjukkan Bunda satu kata, kenapa kita harus cinta dengan Palestina. Palestina adalah keyakinan membela mereka adalah merupakan akidah seorang beriman. Orang beriman akidahnya harus cinta Palestina. Hari gini masih ada yang komen, ngapain sih demo-demo, ngapain sih boikot-boikot, ya kan? Ente kagak tahu, baca makanya baca, ya kan? Betul nggak sayang? Satu, Bun, adik-adikku sayang, jamaah MMA, semua orang Aqsa maaf, nggak butuh dana-dana dari kita. Demi Allah. Mereka hancur rumahnya, mereka hancur rumah sakitnya, di rumah sakit hancur, infusnya habis, alat-alat yang nggak ada, mereka keluar dari rumah sakit sambil berdoa, sambil baca Quran. Dan maaf, kalau beliau mati syahid, beliau di mana tempatnya sayang? Bahagia mereka. Ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita nyumbang Palestina, berkumpul di MMA nyumbang untuk Palestina, sejatinya bukan buat mereka. Semuanya adalah buat kita. Kita yang akan bahagia, nanti sedekah kita akan melindungi kita. Karena sejatinya yang kedua, membela Al-Quds adalah kewajiban kita semua. Bukan cuma kewajiban mereka, tapi kita diwakili sama mereka. Jadi kita seolah-olah gini, aduh kamu udah wakilin saya berterima kasih sama kamu loh. Karena saya yang harusnya berterima kasih, bukan mereka yang minta kita, bukan. Betul gak sayang? Menjaga Al-Quds kewajiban siapa? Kewajiban kita semua. Karena kita juga semua sama, kalau satu rakaat di sana 500 kali lipat. Betul gak sayang? Ada aja yang nyinyir-nyinyir gitu ada deh. Udah gitu dengan bangga-bangga, ini ya saya ada di Al-Quds ya, di tanggal 23 Oktober, aman ya, aman. Hello guys, aman. Di Al-Quds, karena di Al-Quds itu di kota tua di Old Town itu yang ada Masjidil Aqsa, penduduknya ada 900.000 orang. 900.000 orang, 600.000 orangnya Yahudi, Muslimnya cuma 300.000. Enggak mungkin dong diserang. Iya kan? Yang berikutnya di Al-Quds itu di sebelah Masjid Qibli ada tembok ratapan. Tempat mereka ibadah, mana mungkin diserang. Yang diserang Gaza. Kenapa Gaza yang diserang? Karena di Gaza mereka diboikot, mereka semua sepakat Al-Quds adalah milik umat Islam. Karena tanda-tandanya semua sudah ada. Itulah orang Gaza tuh yang paling militan. Makanya mereka diserang. Kalau orang-orang yang ada di Al-Quds udah deh mau apa lagi, gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Sayang. Ya. Nah jadi ini yang perlu kita tahu. Jadi ada lagi yang bilang, kenapa enggak orang-orang Gaza tuh hijrah aja? Pret gitu kita bilang gitu. Coba kalau ibu-ibu punya rumah di Bogor, punya rumah di Sentul, kemudian kan banjir deh, nggak usah ngapa-ngapain atau kering deh kemarin. Kenapa sih nggak pada pindah aja, cari yang agak banyakan airnya? Kan kita beli punya sertifikat, betul gak? Belum lagi ada pengajian di komplek kita, betul gak sayang? Belum lagi alhamdulillah ada arisan RT. Mana belum dapat lagi. Betul atau betul? Jadi kan gak mungkin pindah ya, betul gak? Dan gak mudah kan untuk pindah. Kadang-kadang kita pengen beli rumah di situ, gak taunya rumah kita belum laku. Bener gak sayang? Itu satu. Dan kedua, mereka tahu membela Al-Quds itu adalah pahalanya luar biasa. Dan itulah orang-orang yang Allah janjikan lewat nabinya hadisnya. Setiap 100 tahun sekali ada segolongan umatku yang berada di atas kebenaran. Siapa mereka? Mereka adalah penduduk Gaza. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Jadi clear ya, jangan ada yang nyinyir-nyinyir lagi ya. Hati-hati loh, udah nyinyir di sosmed lagi. Iya kan? Keren lagi di podcast lagi. Emang gak dicatat sama Allah. Betul gak sayang? Oke ya. Nah sekarang makanya kita traveling nih ya. Jadi kita jalan, kita lihat tuh orang Al-Quds. Dan kerennya ya, saya dengan Bunda Mirna dan teman-teman MMA sudah pernah ke Palestina bareng. Segitu miskinnya mereka, gak bisa kerja, gak bisa sekolah, gak ada pengemis. Betul? Gak ada pengemis. Kalau ada pun satu kita ketemu di Hebron ya Bunda ya, satu anak muda. Tapi gak dikasih juga gak masalah. Coba kalau kita ada musibah sedikit, musibahnya di Cianjur, di perapatan Menteng, ada yang keliling di lampu merah. Betul gak sayang?
Ini apa hubungannya Menteng sama Cianjur gitu kan ya. Bukan yang nggak percaya ya kan, tapi kan kayaknya bagaimana gitu. Betul nggak sayang? Nah jadi itu, tapi di sana tidak sayang. Mental mereka tuh luar biasa. Jadi adanya peristiwa sampai sekarang, Gaza diserang menjadi pelajaran buat kita semuanya ya. Bunda sayang, terutama buat Umi loh. Bener, Umi merasakan ya Allah, tadi bisik-bisik juga sama Bunda Mirna. Kita nggak ada apa-apanya ya. Bayi-bayi mereka wafat ya, luka-luka. Mukanya cantik-cantik kan orang Palestina, masih kecil mukanya itu karena fosfor putih ya. Kemudian pada luka-luka, ya Allah luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah doa kita jangan lupa di setiap sholat 5 waktu. Mudah-mudahan mereka segera selesai dan kemudian merdeka Palestina, itu yang penting ya. Dan itu pasti, Palestina bakal pasti merdeka Bunda sayang, semuanya Yanti ya. Semua adik-adikku sayang, semua Palestina janji Allah pasti merdeka. Terus kenapa Umi kita? Justru Allah pengen lihat kita berpihak di sebelah mana. Nanti Allah akan hitung pahala kita di situ. Keberpihakan kita seperti cicakkah ketika Nabi Ibrahim dibakar atau seperti burung hud-hud yang ketika membantu, ya kan? Di mana keberpihakan kita? Itulah nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi masalah traveling. Jadi boleh jalan-jalan di waktu yang dingin dan juga di waktu yang panas, ya. Boleh, silahkan. Yang berikutnya sayang, ayat Quran juga, ini dia. Ini juga tanda yang penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat Ar-Rum, ayatnya ayat 42. Ya, ini dia salah satunya kenapa kita traveling diperintahkan oleh Allah. Kita lihat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 42. Surat Ar-Rum itu surat 30. Di ayat 42 Allah mengatakan kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl ya kana aktsaruhum musyrikin kata Allah ya. Kul kata Allah, siru itu berjalanlah, traveling lah. Ya, orangnya disebut musafir, ya kan? Kita traveling lah, maka orangnya disebut traveler, ya kan? Silahkan, berjalanlah kamu di muka bumi ini. Tapi kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, fanzuru. Nah, fanzur artinya ibu-ibu sayang, akhwat, semua jamaah sekalian. Fanzur artinya lihatlah dengan mata dan hati. Lihat negeri orang jangan cuma dengan mata, lihat juga dengan hati. Contoh Korea, wah terkenal banget semuanya sampai hobi drama Korea. Satu kata loh teman-teman sayang, Korea dulu itu gak terkenal. Gimana supaya dia terkenal? Dengan terkenal itu kan dia jadi produk-produknya dibeli oleh orang. Dramanya aja itu menghasilkan uang luar biasa. Apa dulu? Gimana nih caranya? Orang Asia kan sulit ya untuk maju. Apa yang terjadi? Dia bikin Gangnam Style dulu. Sempet kan? Sempet ramai kan? Nah akhirnya terkenal lah Korea dan terus sampai sekarang. Banyak, ada traveling juga di sana ya dan lain-lain. Nah jamaah yang sangat Umi cintai, satu kata nih yang perlu kita pegang erat-erat. Kenapa kita harus boykot produk mereka? MUI juga sudah mengharamkan. Sahabat silakan searching, silakan lihat semua jamaah MMA. Yahudi itu Bun di dunia cuman ada 15 juta orang. 15 juta orang Yahudi menurut data. Tapi orang Muslim ada 2 miliar Bunda Mita. Banyakan Muslim apa Yahudi? Tapi kenapa kita orang Islam masih juga belum bisa memerdekakan Palestina? Karena kelemahan kita adalah kurang bersatu, berpecah belah. Ingat loh, ini udah lagi mau musim politik nih. Jangan sampai ada yang keluar dari grup, ada yang ngeluarin. Kenapa nggak nyaman Umi aku di sini? Beda pilihannya. Hello Besti, pemilu 5 tahun sekali, betul nggak? Berteman insya Allah selamanya, mudah-mudahan. Betul nggak sayang? Beda pilihan, siapa kita juga lagi. Buktinya mereka kemarin kita berantem, beda pilihan, akhirnya mereka bareng juga. Betul apa betul? Udah pilih yang terbaik aja, tapi nggak usah pakai marahan ya, ingat. Betul nggak sayang? Kita besti aja ya, rugi loh nanti mau ditraktir itu loh, nasi tuk-tuk. Oke, Umi lanjutin ya. Kekurangan kita adalah kurang bersatu. Kekurangan yang kedua adalah, makanya Umi suka sekali kalau Ustadz Syafi Antonio memberikan materi di Pro LM itu ya, yang setiap hari Ahad kedua, kalau nggak salah ya, betul. Teman-teman, kekurangan kita kedua adalah
Yahudi menguasai ekonomi dunia. Makanya Umi nggak malu bilang sama ibu-ibu semua di MMA, ayo bisnis. Saya senang tuh ada Parahyangan apa tuh suka, ya kan itu juga ya. Terus kemudian ada yang bikin kue, ayo semuanya bikin baju, oke. Tuh ada, makanya di sini juga alhamdulillah ya MMA menyiapkan untuk ada bazar, ayo ikut, ya kan. Buat kartu nama, silahkan ibu-ibu mau sebarkan apa. Ibu sayang, ekonomi di tangan mereka. Contoh nih, ya kan. Kita harus ngerti juga ya, kenapa artis Hollywood Gal Gadot bilang, I stand Israel. Karena kalau para artis-artis dunia, mereka mengatakan, I'm stand Palestine, mereka kontraknya diputus. Contohnya adalah Gigi Hadid. Padahal dia bukan muslim loh, emang dia keturunan, adiknya baru muslim, Bella Hadid. Iya kan? Ketika dia bilang, I'm stand Palestina, langsung kontrak sama Diornya diputus. Dior loh Cin, Dior. Miliaran. Emang kita Cibaduyut nggak masalah. Atau Garut, ya kan kulit dari Garut, nggak masalah. Ini Dior loh sayang, bacanya juga bukan Dior harusnya. Nih karena di Bogor aja Dior aja deh, udah. Iya kan? Ini kontraknya diputus sekian. Makanya Umi maaf ya akhwat, insya Allah nih kalau MMA nih Bunda Mirna baik-baik semua. Jangan suka nyinyir sama orang lain, betul nggak? Ada teman mohon maaf ya, dia udah ikut ngaji sama Umi beberapa kali, artis tapi Umi nggak usah sebutin deh. Ketika kemarin demo Palestina 5 November, dia pakai baju putih-putih, pakai celana panjang, tapi besar celana panjangnya nggak kecil. Kemudian dia sama suaminya naik ke atas panggung, terus kan dia bikin konten kan gini. Terus kan semua, bagus ya kak, kakak bagus, kakak hebat. Kan harusnya gitu. Ada yang nyinyir, sayang ya nggak pakai baju syar'i. Pakai ini dikit. Artis mau ikut bela Palestina, dia pasti nggak akan di-endorse oleh sebelah sana. Betul gak sayang? Bagi dia tuh sama juga sedekah miliaran. Betul gak sayang? Emangnya Nani bela Palestina, tetap aja si tukang getuk mau mampir ke rumah saya. Bener gak sayang? Beda loh, ini artis loh sayang. Iya kan? Dia berjuang itu menjadi sebuah kekuatan. Terus kemudian jadi daya tarik, artis saja mau ke sini. Betul gak? Dia followernya banyak. Kalau kita boro-boro followernya 3, 4, besok lagi 2, 1. Kan? Nah ya kan gak tambah-tambah. Mereka followernya centang biru Cin. Iya kan? Iya kan? Dan luar biasa gitu ya. Nah akhwat sayang yang dicintai Allah, kita lihat positifnya. Nah itu salah satunya. Jadi ini kelemahan kita, saya termasuk. Yang pertama kita kurang bersatu. Yang kedua kita lemah dari segi ekonomi. 15 juta penduduk Yahudi, hampir semua produk-produk terkenal dikuasai oleh mereka. Ya kan, MCD, Starbucks, ya kan, betul nggak? Apalagi coba, ya kan? Udahlah nggak usah disebutin. Itu tadi MCD sayang. Iya kan? Jadi teman-teman tercinta, jadi kalau kita udah deh pokoknya kembali lagi makanan kita aja. Masih banyak lagi dan uangnya disetor ke mereka banyak-banyak dan mereka mendukung untuk membunuh saudara-saudara kita. Tuh, jadi udah cukup ya, jadi pelajaran berharga. Kalau Palestina udah merdeka kita nggak tahu banyak ini hal-hal yang seperti ini. Betul nggak sayang? Nah jadi tadi fanduru, lihat dengan mata dan hati. Tuh sayang ya. Maaf teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Terus kenapa sih mereka Yahudi bisa kuasain ekonomi dunia? Ya, yang pertama kita juga harus belajar, kualitasnya bagus. Bener nggak? Padahal kita dalam Islam diajarin ya bun, itkon. Itkon itu harus teliti, ya kan? Sulit disaingi, lebih unggul. Kan harusnya gitu ya, itkon kita belajar ya, profesional. Ya kan, bener nggak sayang? Itu penting banget gitu loh. Ya kan? Alhamdulillah harusnya begitu. Maaf, Umi sih bukan menghina ya, Umi suka loh pakai produk dalam negeri. Tapi pernah loh pakai sepatu, jalannya agak jauh, di perjalanan coplok. Ya Allah ini gimana nih, tinggi sebelah, ya kan? Terus udah air bocor jadinya kan. Ya Allah gitu ya, bukan menghina ya. Itu persoalan juga buat kita. Betul gak sayang? Nah ini, jadi memang kualitasnya bagus. Makanya Umi suka loh, kalau hijab jahitannya rapi, modelnya bagus ya, nyaman, jahitannya pokoknya enak, gak mudah sobek.
Alhamdulillah, Umi suka juga beli daster, pernah Bunda Mirna, 35.000. Bunda, pernah nggak? Umi pernah lo beli? Alhamdulillah, dicuci sama empok, langsung bolong-bolong semua di sini. Tangannya sobek, ini sobek. Betul apa enggak? Tapi empok baik, Umi aku jahit dulu ya, jangan dipakai. Udah sobek-sobek dijahit ulang sama dia. 35.000, ya kan? Itulah resikonya ya. Maaf, sebenarnya enak loh, adem pisan. Apalagi bolong-bolongnya tadi nggak dijahit, lebih adem lagi. 35.000 Bunda Mita, beneran Umi beli tuh. Nggak lagi-lagi, dia tulisannya lagi 103 gitu katanya. Maaf, bukannya menghina, bukan ya. Tapi itu tadi cepat sobek, betul gak saya? Ya. Jadi kualitas itu juga penting. Kemudian apa? Mereka profesional gitu ya, ada garansi. Nah itu juga penting ya teman-teman. Kita kalau jualan, kita bisnis, jangan lupa juga harus betul-betul berkualitas, bermutu tinggi. Sehingga kalau jual jasa pelayanannya baik ya. Sehingga betul-betul orang jadi suka sama kita. Nah ini famburu, lihat. Kalau dalam bahasa Arab melihat dengan mata itu namanya ro'a. Ro'a itu melihat, pakai mata aja. Tapi kalau pakai hati berarti dua. Sahabat MMA, Israel adalah eksportir terbesar kurma di dunia. Kurma di dunia terbesar yang ekspor adalah Israel. Dan kurmanya yang bagus-bagus, mejol yang besar. Kenapa kita? Alhamdulillah dia nggak ekspor ke Indonesia. Ekspor yang terutama Amerika dan Eropa. Hasil daripada ekspor mejol kurmanya 1 tahun sekitar 1,7 triliun. Itu Israel. Kenapa mereka bisa seperti itu? Semua tanah Palestina dikuasai oleh mereka. Ditanam kurma. Ditanam kurma, Umi baca ya. Dan emang betul, boleh ditanya. Kemudian ditanam kurma, kurmanya bagus-bagus. Dan kemudian semua tanah dan ekspor itu dikuasai oleh mereka. Pekerjanya orang Palestina dibayar murah. Pekerjanya. Dan maaf kalau kita ke Palestina kita hanya bisa beli kurmanya yang maaf kualitas yang tidak bagus. Karena yang bagus sudah diekspor sama mereka. Sama kayak kita di sini beli udangnya yang kurang bagus. Yang bagus diekspor. Kan gitu kan? Dan itu penghasilan terbesar Israel diantaranya adalah kurma. Makanya kalau kita beli kurma mejol kadang-kadang tulisannya American Dates. Iya kan? Kurma Amerika. Di mana dia bisa tumbuh kurma? Ya kan? Ya, kurma kita. Ya sudah, makanya kita makan kurma ajwa aja ya. Tapi emang enak sih, mejol itu satu kita udah kenyang ya. Karena besar banget ya Bun ya. Iya, iya. Jadi mereka boleh searching, baca, datanya sahih, datanya akurat, bukan hoax ya teman-teman sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui, kenapa kita membela. Jadi kita jangan hanya lihat bumi Palestina, tapi lihat banyak faktor. Dan Allah juga bilang emang barokna haulahu. Allah berkahi bumi Palestina itu. Luar biasa ya, Palestina itu bukan cuma buminya, tadi pohon-pohonannya, anggurnya juga seger-seger ya. Banyak dijual waktu kita lewat ya Bunda ya, manis-manis. Kemudian apa? Bukan cuma itu, lautnya juga mengandung garamnya sampai 30%. Garam bukan cuma garam aja Bun, garamnya itu mengandung fosfor, mengandung magnesium, mengandung natrium. Dan ini bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Jadi mereka memang jahat banget gitu ya. Maka sekarang kalau Allah udah kasih ke kita, kitalah yang harus menjaganya. Sahabat MMA, kenapa Nabi menjelang wafat mengutus pasukan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid diutus sama Nabi untuk memerangi Romawi di Syams. Syams itu apa? Syams itu dulu di zaman Nabi 4 negara sekarang. Yaitu Jordania, Palestina, Syria, Libanon. Itu satu negeri dulu. Gubernurnya Ubaidah bin Jarrah. Maka sekarang ya kan Panglima Izzuddin sayap Hamasnya ya kan, Brigade Izzuddin Al-Qasamnya namanya Abu Ubaidah. Karena dulu di sanalah Abu Ubaidah bin Jarrah, orang kepercayaan Nabi, menjadi gubernur. Dan beliau dijamin oleh Allah masuk surga, Abu Ubaidah bin Jarrah sahabat Nabi ya. Maka oleh karena itu sekarang mengikuti nama itu. Ibu-ibu pasti kenal semua ya dengan baca ya. Masya Allah. Nah jadi di situ sampai ketika Usamah udah mau berangkat, udah berapa hari mendengar Rasulullah wafat. Pulang Usamah. Takziah kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, 3 hari kemudian
Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, baiatnya dekat pintu 15. Kalau kita pergi ke Madinah, di sana ada Bani Sakifah. Di situ Abu Bakar dibaiat untuk jadi khalifah, maka kemudian Abu Bakar melanjutkan ekspedisi perang Usamah bin Zaid. Berarti kan penting banget gitu ya, sampai segitunya gitu ya, terus dilakukan. Nah itulah akhirnya kemudian alhamdulillah di zaman Umar, Palestina kembali ke tangan Islam. Diserahkan dengan sangat bulat-bulat ya. Kemudian sempat lagi Islam kemudian agak, karena kan Umar dibunuh, kemudian Utsman juga dibunuh, maka kemudian berikutnya sampai berikutnya Ali kemudian terpecah, akhirnya Khalifah Rasyidin cuma 4, kemudian Khalifah yang menggigit dari mulai Muawiyah dan seterusnya, kembali lagi Allah utus 100 tahun kemudian ada Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, akhwati fillah rahimakunallah, ini penting banget kita ketahui. Jadi fanzur, kita lihat salah satu kerusakan umat Islam adalah kalau kita bertengkar, berseteru, ya kan? Pecah belah, tidak bersatu. Karena kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Maka Palestina adalah saudara kita. Kita harus bantu mereka, kita doakan mereka. Ya, jadi kita lihat ya. Jadi ini pahala yang berikutnya ya. Kita niatkan adalah sebagai yaitu perjalanan yang akan membawa kebaikan. Berikutnya juga Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 137. Di Ali Imran 137 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun ya. Fasiru fil ard. Nah ini kata-kata fasiru dari kata-kata traveling, berjalanlah ya. Fasiru fil ard, ya kan? Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lagi-lagi Allah katakan di dalam Al-Qur'an yaitu tadi fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu berjalanlah kamu di muka bumi. Fanzuru, dan lihatlah dengan mata dan hati. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana orang-orang yang mendustakan Allah? Apa yang terjadi buat mereka? Mereka kita lihat ya, dengan alasan dingin mereka minum khamr. Betul kan? Itu yang mereka lakukan kan? Padahal kan kita juga tadi disuruh jalannya di musim dingin. Mereka minum khamr. Maaf, satu ketika Umi pernah dalam satu perjalanan sampai di salah satu negeri di Eropa. Pas kebetulan hari Sabtu, bukan kebetulan ya, qadarullah hari Sabtu, itu mereka tuh sore udah antri. Umi bilang tuh antri apaan ya? Di kafe-kafe gitu. Antri untuk minum minuman keras, whisky, wine. Itu antri, mereka sampai panjang gitu. Astagfirullah, itu yang mereka lakukan. Makanya lihat, ya kan? Mereka kalau lihat kita nih ibu-ibu Indonesia, mereka pasti nyangka kau masih 17 ya gitu. Padahal kita udah 50-an gitu ya. Karena kita nggak kayak mereka, ya kan? Begitu juga mereka maaf yang ngerokok dengan alasan dingin, ya kan? Merokok. Kemudian apalagi yang paling berat adalah alkohol, ya kan? Makanya mereka nggak sehat rahimnya, nggak sehat keturunannya. Karena mereka tadi minuman keras. Belum lagi nauzubillah min dzalik ya. Umi lihat gitu ya. Orang-orang mereka tuh banyak yang cantik ya, bukan muslim. Tapi pasti agak beda gitu. Beda dengan ibu-ibu MMA, dengan wudunya, dengan zikirnya. Betul enggak sayang? Kenyataan ya. Mereka kenapa? Karena mereka juga makannya kan yang haram. Iya kan? Itu bedanya kita dengan mereka. Ya, makanya kita senang sekali kalau lihat orang Palestina, masya Allah ya, cantik-cantik, lebih tinggi dari kita ya. Apalagi kita lihat ya balita-balita yang masya Allah ya, terbunuh, luka-luka, ya Allah cantik-cantik luar biasa. Mereka akan menjadi burung-burung di surga insya Allah ya, teman-teman sayang. Nah, jadi kalimatnya kembali lagi fanzuru, bukan ro'a. Lihatlah dengan mata dan hati. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, 75 tahun loh sayang, dijajah. 75 tahun. Dan kemarin-kemarin, jadi memang harusnya kita nggak pernah berhenti mendoakan dan membela mereka. Kemarin waktu belum agresi Oktober ini, sebelumnya. Jadi kalau mereka habis runtuh nih kampusnya, besok pagi tetap ujian mahasiswanya. Di bawah reruntuhan. Jadi mereka tuh tegar gitu ya. Mereka jiwanya tuh kuat gitu kayaknya, Masya Allah ya. Ada anak laki kan yang bilang, rumahku habis, ibuku tidak ada, bapakku ada. Ya ayuhal muslim kata dia, tapi aku masih punya Allah. Hal luar biasa, itu anak laki-laki ya udah cakep bicaranya begitu lagi. Masya Allah ya. Dan mereka tuh bapak-bapaknya membawa sendiri jenazah anak-anaknya ya.
Dan yang Umi kagum jenazah anak-anaknya itu Bunda Mirna, kepalanya tuh kan kain kafan kan kalau kita diikat ya, sama mereka dibuka ya. Jadi dia masih tetap ngelihat wajahnya gitu, dibuka ininya. Jadi nggak diikat ininya ya, dibuka wajahnya. Jadi dia tetap ngelihat ini anak saya ya. Sampai dia sebut, saya ridho ya Allah, saya ridho anak saya wafat. Tapi janji ya Allah engkau juga ridho kepada kami ya Allah. Gitu ya, Masya Allah apa yang merinding Umi ya. Masya Allah mereka tuh kuatnya luar biasa, beda sekali dengan kita. Jadi memang seseorang yang dilatih dengan tantangan biasanya lebih survive daripada yang orang-orang yang tidak pernah dilatih dengan tantangan ya. Maka maaf ibu-ibu sayang, tolong anak-anak kita kurangi fasilitasnya. Jangan semua serba difasilitasi ya. Enggak ada makanan sekali-kali bilang suruh goreng telur. Biar dia tahu goreng telur itu kulitnya harus dibuang. Ya kan? Kan kadang-kadang jadi satu sama dia. Betul gak sayang ya? Jangan sampai mecah telur aja gak bisa. Ini gak go food aja. Betul gak sayang ya? Jadi dia harus tahu bagaimana. Kemudian paling enggak satu kata. Orang sukses, Umi baca dari motivator ya. Orang sukses itu diawali dia membereskan bangun tidurnya adalah membereskan tempat tidurnya. Paling enggak tempat tidurnya rapi. Ya kan? Di situ kita akan lihat. Jangan anduk basah di atas kasur. Dari berapa tahun sampai nikah masih juga. Makanya ada puisi. Secercah anduk basah di atas kasur. Ya. Ada, itu padahal itu sumber pahala di situ ya. Oke, nggak ada curhat hari ini ya, lanjut. Oke sayang. Oh Masya Allah, nah ini doa, kalau ini udah masuk doa ya. Ini doa ketika kita mau bepergian. Jangan lupa bunda-bunda ketika mau menjadi traveler, doa. Nah Umi habis dapat nasihat dari Buya Yahya, boleh disampaikan ya. Jadi pertama ini doanya di Quran ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ya. Ini yang tadi udah bismillahi tawakkaltu udah pastilah ya doa itu, bismillahi majreha juga demikian. Ada satu kata, Bunda, pengalaman ya, tunjuk tangan ya yang pengalaman. Pernah enggak ketika berjalan lebih dari 2 hari, tiba-tiba ada teman perjalanan yang menyakitkan atau enggak ngenakin gitu? Ada enggak? Tunjuk tangan ada enggak? Ada, Umi mah ada, beneran deh ya, ada ya. Ada itu troublemaker, ada deh pokoknya. Betul apa betul? Nah ternyata Umi dapat nasihat dari Buya Yahya. Kata Buya Yahya kalau mau jadi musafir, ingin enggak ketemu dengan orang dengan akhlak yang enggak baik, dan kita pun jangan sampai keluarkan musafir tadi Safaro mengungkap. Supaya enggak lihat keburukan orang dan kita juga tidak ada keburukannya, bersedekahlah sebelum berjalan. Tuh ya, sedekah. Terserah mau kemana aja. Yang jelas sih Umi enggak ngirim nomor rekening kan? Ya kan, udah. Umi maaf, kalau Umi senangnya sedekah sama siapa? Kalau ke bandara pasti ke toilet kan? Karena kan lama nunggu ya kalau mau keluar negeri kan. Itu di toilet tuh kasihnya yang agak beda gitu duitnya. Jangan yang coklat mulu, kesian. Apalagi abu-abu 2.000 ya kan. Agak beda dikit, itu yang jaga toilet Bunda Mita, doanya panjang. Ibu selamat jalan, ibu hati-hati, kopernya mau dibawa? Enggak usah, ngapain koper dibawa. Gara-gara dikasih duitnya agak berbeda. Selamat jalan ya Bu, ketemu lagi ya Bu ya insya Allah. Ya baik, terima kasih ya Neng. Ya, kamu sampai jam berapa? Nanti Bu sampai jam 2 ya. Ibu makasih ya, tadi kan udah makasih lagi apa 3 kali. Betul gak saya? Betul apa betul? Senang sekali ibu sekalian, ya kan? Senang. Dan alhamdulillah Umi juga pernah salah ngambil duit juga pernah Bunda Mirna. Merah. Ya Allah dia, ibu gak salah. Enggak salah, enggak benar. Ya Allah, 10.000 mirip soalnya. Tapi kan gak mungkin dibalikin. Betul gak sayang? Ya udah, ya Allah ibu, saya baru sekali begini Bu. Insya Allah kalau ketemu ibu sering nanti. Doain ya gitu. Ih seneng banget dia. Dalam hati saya juga baru sekali. Orang itu juga salah. Ya kan? Tapi kan gak ada yang salah bagi Allah ya. Umi langsung buru-buru ambil wudhu, doa deh ya kan. Semoga diterima oleh Allah. Insya Allah selamat. Umi belum pernah ke Bali. Ada waktu itu di Istiqlal 20 tahun yang lalu kali. Apa 15 tahun yang lalu. Dulu belum musim handphone ya. 20 tahun yang lalu kali. Pokoknya udah lama deh. Lebih bahkan. Di Istiqlal ada jalan-jalan ke para wali, terus terakhir ke Bali. Wah Umi ikut aja, wah belum pernah nih ke Bali, murah lagi, naik bis. Ikut Umi. Tiap hari isinya di bis berantem, Nena.
yang katanya belum dapat makan yang sedikit, pokoknya ribut aja. Umi gini, ya Allah kok begini bener ya. Maka dari situ Umi belajar, kalau pergi kemana-mana termasuk umroh, jangan cuma pengen murah ikut yuk, jangan gitu. Lihat dulu temennya siapa, bener gak sayang? Pembimbingnya siapa, ini penting loh beneran. Kemarin ada ibu-ibu nangis ketemu Umi, ya kan? Kenapa Bu, pulang umroh kok bukannya senang? Masa pembimbing saya waktu umroh Ustadz, ya kan? Ustadz siapa, semua orang dipanggil Ustadz. Itu dia punya ponakannya nikah suami istri laki perempuan, tinggal di Mekah, suka jahit sajadah kata dia. Suami istri taruh di kamar saya, kita ibu-ibu semua berempat. Saya 2 hari gak mandi, gak ganti baju, karena bingung katanya. Ada bapak-bapak di situ. Gak boleh dong, saya bilang. Ibu sekamar isinya berapa? Berempat. Ya gak boleh. Gak tahu tuh Ustadz, kita kan gak berani. Itu Ustadznya gak jelas berarti. Ngaji makanya di MMA. Ustadznya suruh ngaji di MMA ya. Ngaji di Andalusia. Betul gak? Nangis dia cerita, itu kok ada yang kayak gitu ya gitu ya. Harusnya kan pertama izin ya. Yang kedua kan dia laki-laki. Gak boleh dong harusnya. Kamu harusnya berani dong, kan kamu punya hak karena kamu tadi ya kan udah bayar, betul gak sayang? Dan itu kan private ya, betul gak? Itu bener loh ibu-ibu cerita begitu ke Umi. Nah dari situ Umi berpikir, ya Allah jadi jangan lihat pergi dengan siapa aja yang penting bisa bayar, bukan. Harus ada temennya. Terakhir baru mau nyebrang ke Bali dari Banyuwangi, ibu-ibu bilang, Bu Nani saya mau turun di sini. Loh ntar pulangnya gimana? Saya juga bingung, nih saya mau jual kamera, beli gak? Saya bilang, ya beli, enggak saya gak butuh kamera. Iya kan? Beli Bu Nani, beli berapa aja, pokoknya saya mau pulang naik bis katanya gitu. Oh enggak maaf deh sama yang lain aja, saya bilang gitu ya. Enggak saya enggak, dalam hati saya aja duitnya pas-pasan. Enggak beli oleh-oleh ya kan, makanya cari yang murah kan. Dari situ Bu Linda Umi belajar, pergi jangan sama siapa aja. Betul gak sayang? Ada pernah teman umroh juga gitu, diajakin sholat gak pernah mau. Cin, sholat Cin, ngantuk, beda kamar. Lagi Cin, sholat Cin, enggak deh Mbak Nani duluan, aku belakangan. Giran Cin, kita mau belanja, ikut. Ya Allah ya Allah. Tapi bukan di sini bukan ya. Maaf ya sayang ya. Nah sekarang itu kalau pergi umroh, Hijr Ismail kan perempuan semua, ya kan. Jadi Umi baca dan Umi di rumah suka live itu TV itu ya, Ka'bah dan juga Madinah ya, Haromain. Umi perhatiin pokoknya Umi sambil baca Quran, baca buku kalau belum kemana-mana. Abis subuh sampai jam 9 Hijr Ismail itu gak buka. Orang berdesak-desakan Umi lihat pada nungguin. Iya kan? Menurut Umi pulang dulu ke hotel. Sarapan dulu. Ke kamar mandi dulu, masih keburu. Kan jam 6 udah buka, betul gak? Kemudian nanti baru siap-siap 8:30 baru menuju Masjidil Haram. Sambil atau jam 9 bisa sholat duha. Bisa sholat yang lain atau kalau masih kuat bisa sambil sholat zuhur, iya kan nanti. Jadi pulang dulu, kalau enggak belum buka. Kemudian abis itu Hijr Ismail tutup sekitar jam 11 lewat sedikit udah tutup karena kan nanti 12:30 udah zuhur ya. Kemudian abis zuhur tidak buka, abis asar apalagi tidak buka, abis maghrib tidak buka, abis isya Umi liatin aja, belum buka juga. Bukanya kapan? Jam 9, 9:30, pulang dulu makan. Kalau nggak pulang dulu jam 10 restoran sudah tutup. Hijr Ismail nggak dapet, makan malam nggak dapet. Betul gak sayang? Nah lapar ya kan? Itu gunanya pembimbing. Kalau nggak ngerti ayo aja, taunya nggak ada. Betul gak sayang? 1 jam sebelum sholat wajib nggak bisa masuk ke bawah, itu dari dulu memang ya, karena udah ditutup ya. Nah jadi itu juga perlu yang kayak begitu-begitu, betul gak sayang? Nah jadi penting sekali punya pembimbing yang mengerti, jangan sekedar berangkat aja ya. Oke, tadi doa, sekarang berikutnya, ini dia hadisnya, ada hadisnya sayang tadi yang Umi katakan. Nah sebaik-baik teman ialah 4 orang, sebaik-baiknya Syariah itu utusan perang ialah 400, dan sebaik-baiknya pasukan perang ialah 4.000, dan tentara yang berjumlah 12.000 tidak akan dapat dikalahkan dari segi personal. Nah maksudnya yang banyak ya. Nah kita lihat, kita 2 miliar tapi karena gak kompak. Ya kan, akhirnya dikalahin sama yang 15.000, coba bayangkan. Kalah semuanya kita sekalian. Maka sekarang saatnya Palestina mengajarkan kita kembali ke produk dalam negeri. Kembali cinta dengan produk NKRI. Kembali kita beli
teman-teman kita jual, apa yang dijual? Ya kan? Ternyata daripada tadi MCD mendingan ayam geprek. Betul nggak sayang? Sabana, ente pergi ke MCD, Sabana dapat 1 ember. Ya kan? Betul nggak sayang ya? Udah beli, enak kok anget-anget ya sayang ya? Iya. Ayo apalagi merek ayam yang lain deh boleh. Pokoknya Umi nggak di endorse loh. Umi mau sebutin takut salah. Apa kriuk? Apalagi? Apalagi? Bento. Nah, besto. Ya tuh ada tuh. Ayo laris manis insya Allah Umi doakan. Ya pokoknya semua produk kita aja beli. Ya daripada yang nggak jelas minum lagi ya Allah. Daripada si Tarbak kan mendingan kita merek kita. Betul nggak sayang? Ini gaya doang ya. Es teh. Wah es teh ya oke. Es teh juga boleh ya kan. Kalau Umi mah satu aja air putih anget aja udah seneng ya kan. Alhamdulillah ya. Teman-teman sayang. Ayo atuh daripada es krim mendingan es kelapa. Tuh enak ya kan sehat lagi. Betul gak sayang? Ya air kelapa. Betul gak sayang? Sudahlah bismillah pakai yang punya dalam negeri aja. Jadi tadi ya jangan lupa kita kalau pergi berteman. Kenapa nih? Ini Nabi udah tahu ya. Kenapa sih perginya berempat? Kalau naik gokar biar sawerannya jadi lebih murah. Kalau berdua kan, kalau 4 masih cukup kan ya. Betul gak Bun? Iya, enggak ini kira-kira aja ya sayang ya. Tapi nanti ada juga yang bertiga ya, ada hadis yang berikutnya. Berikutnya lagi sayang, ini hadisnya. Apabila kamu bepergian dan melewati tempat yang subur, berikan hak daripada untamu. Unta itu kendaraan ya Bun. Berikan hak kendaraan. Bunda sayang kalau mau traveling cek dulu mobilnya. Bannya layak atau tidak. Betul sayang. Udah lama servis atau belum? Lihat bensinnya. Betul gak sayang? Ya. Jangan mau pergi aja Umi pernah tuh kapan ya waktu itu ya udah lama sih. Pergi mau ke Jawa. Waktu itu belum ada Cipali. Ya udah lama banget berarti ya. Belum ada Cipali, ketemu orang bawa kendaraan, mohon maaf ya, kendaraannya carry, dia bannya itu tiba-tiba, apa nggak bagus gitu ya. Terus udah gitu akhirnya dia mau ganti ban, nggak bawa dongkrak, nggak bawa ini. Dia stopin kita, alhamdulillah kita berhenti, kenapa Pak? Saya mau ganti ban, nggak bawa ini, nggak bawa ini. Kok dia berani ya? Saya tanya Bapak mau kemana? Mau ke Purwokerto, kan lumayan jauh ya. Nah ini Islam mengajarkan kalau kita mau traveling, ini penting. Ya, Umi pernah juga waktu nggak ngerti, ya kan? Kelihatannya sepele, bawa apa? Stop kontak yang universal. Betul nggak sayang? Kadang kalau kita kan setiap negeri nggak sama. Waktu itu Umi pikir ya kalau ke Mekah Madinah kan yang 3, betul nggak? Ke Taiwan, bawa yang 3, bawa yang 2. Ke Taiwan ternyata pakai ini yang kecil. Kalau nggak universal nggak bisa, betul nggak? Nggak bawa juga lagi power bank. Nah akhirnya kan nggak bisa semua ya. Nah ini juga mohon maaf tidak bermaksud apa-apa. Insya Allah semua umrohnya berkah, ya kan? Wah enak nih umroh naik Lion Air, murah, ya kan? Nggak taunya teman-teman cerita di Lion Air nggak ada stop kontak. Kalau jadi jamaah nggak apa-apa, tour leadernya udah nggak punya power bank, ya kan? Nggak bisa ini, ya kan? Akhirnya apa? Nggak bisa dihubungi kan? Nanti kan mau handling, mau segala macam bertanggung jawabnya kan susah. Iya kan? Nah jadi ini salah satunya. Jadi nah kembali lagi ke kendaraan. Jangan lupa cek kendaraannya. Nah kalau dulu kan ontak nih hadisnya. Kalau di tempat subur berilah makan. Ya, ini anak-anak Umi nih. Kalau tadi pagi Umi cek ya kan. Kita mau berangkat ke Sentul nih. Coba cek bensin. Aduh Umi maaf kemarin aku bawa ke BSD. Aku gak sempet beli bensin. Bukan gak sempet. Pasti. Kamu sengaja gak beli. Come on. Berapa Umi? BSD bolak-balik berapa kira-kira? Ya kan? Pokoknya kasih ke Umi, ya kan? Ini masalah tanggung jawab, ya kan? Oh Umi aja ngisi. No. Ayo please, you give me money. Ya kan? tanggung jawab. Padahal sih dalam hati gak tega Bun, ya kan? Tapi kan dia pakai, betul gak sayang? Ini udah gak dicuci, malu banget nih Umi berangkat ke Sentul, ya kan? Ke Andalusia, kotor begini. Habis hujan semalam, harusnya segera dicuci, ya kan? Nah jadi itu tadi. Jadi kendaraan lihat bensinnya. Ya, lihat juga apa yang kurang kira-kira. Begitu kata Nabi. Kalau kamu di tempat yang subur, kasih makan rumput-rumput untuk ontamu. Kalau kamu lewat di tempat yang kering, cepet-cepet. Umi pernah dulu tahun 2000. Teman-teman ada yang orang Bengkulu. Di Bengkulu ada musibah gempa tahun 2000. Umi bawa mobil carry, bawa bantuan.
naik mobil carry, Masya Allah ya kan itu tangkinya kan kecil ya kalau mobil carry, kalau nggak salah 30 liter ya. Kemudian dari Liwa ke Krui, sepanjang jalan tidak ada pom bensin. Sampai kemudian ya Allah udah sedikit lagi habis ini gimana nih, semoga ketemu pom bensin. Sampai habis gitu bensinnya. Nah jadi coba kebayang itu, alhamdulillah Umi isinya full tank di Liwa. Coba kalau enggak. Dan itu tengah malam lewat sana, dari Liwa ke Krui. Dan kemudian ada tulisannya, hati-hati harimau lewat. Lagi kita gitu, hati-hati loh. Bener dia lewat, ya Allah. Padahal tadinya Umi kebelet kencing. Tuh, kalau kencing ditemenin sama dia tuh kayaknya ya. Nggak ada rest area, nggak ada sayang ya kan. Masya Allah. Nah jadi itu tadi perhatian kepada kendaraan. Bunda-bunda sayang, jangan asik aja nyetir ya sayang. Lihat dulu bensinnya, lihat kemudian bannya, lihat servisnya, lihat udah spuring belum dan lain-lain, balance ya. Jangan cuma pakai terus. Itu kan mobil, kalau ontak mungkin dia teriak ya. Aduh capek gitu kan ya. Betul gak sayang ya? Dia juga perlu diperhatikan supaya kita selamat dalam perjalanan ya Bunda. Nih salah satu fikih traveling ya. Dan kemudian lihat ya ibu-ibu sekalian. Nah jadi lihat ya, singgah di malam hari. Jadi emang enaknya singgah ya ketika dalam perjalanan yang jauh. Nah itu kita juga begitu ya. Umi pernah dari sini ke Jambi. Capek ya naik carry lagi, naik carry. Ih hobi banget ya Umi naik carry. Tahu nggak yang orang Jawa carry tahu artinya ya? Ketinggalan. Istirahat di Palembang. Udah capek sekali supirnya kelihatannya ya. Kita istirahat di Palembang. Lumayan carilah tempat singgah ya. Baru kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Kan karena kita juga, nah ini dia penting Umi lupa. Kalau onta kan bawa sendiri paling. Jangan lupa teman-teman sayang, jamaah solihah, konitat. Perhatiin supir. Umi pernah nih pergi ke Cirebon. Berempat sama teman-teman. Terus kita di hotel. Terus Umi tanya, supirnya tidur di mana? Tanya dong baik-baik. Udah biarin aja dia tidur di mobil. Hah? Tidur di mobil? Jadi kita gak kasih fasilitas ke dia? Enggak, itu juga enak di mobil. Akhirnya Umi ketika mereka lagi pada siap-siap di kamar, Umi turun. Umi bilang sama Pak supir, Pak ini ada sedikit uang, Bapak cari penginapan yang deket sini. Jangan tidur di mobil, Bapak tidur yang nyenyak. Janji loh Pak, jangan dipakai uangnya buat makan. Nanti uang makan saya kasih lagi. Bapak cari penginapan, walaupun gak di hotel ini. Mungkin lebih murah, bawa mobil cari, jangan jauh-jauh Pak, jadi besok kami hubunginnya gampang. Maaf ya sahabat MMA semua, supir secara tidak sengaja kita katakan kepada dia, hai supir aku titip nyawaku padamu. Betul? Jangan sembarangan supir kalau di mobil gigitin nyamuk. Udah gitu diketok-ketok satpam, pak, kok mobilnya nyala misalnya. Betul gak sayang? Dia juga perlu nyaman, ini Umi gak setuju. Ya, maka setelah itu jadi pelajaran buat Umi. Kalau pergi bareng-bareng bermalam, Umi tanya, supir tidur di mana? Perlu kita kasih tahu. Kadang-kadang ada hotel yang punya fasilitas ya, tapi kan ada yang tidak, nggak semuanya punya. Betul gak sayang? Jadi sekali lagi supir juga harus diperhatikan, iya kan? Umi juga gitu. Kalau mau ngajar nih begini, nanti kalau agak kesiangan, makan dulu ya. Cari yang murah, nggak harus makan di tempat yang mahal. Pokoknya makan yang penting, ya kan? Betul nggak ya? Terserah, mau kurang, mau lebih, pokoknya udah dikasih, ya kan? Betul nggak? Beli minum kalau dalam perjalanan jauh, betul nggak sayang? Karena kalau supirnya nyaman, bawanya enak. Kalau duitnya dikit, belum dikasih makan, nggak dikasih tidur, ngebut, tiba-tiba ngerem, ya. Biar nyonyanya nggak bisa tidur, ya kan? Enggak deh, enggak, supirnya baik ya, nyonyanya baik soalnya. Betul apa enggak sayang ya? Ada pernah anak Umi gitu ya, tiba-tiba ngerem mendadak. Kapan lagi ngerem mendadak? Kamu kenapa sih? Ini karena jalan terus belum makan siang kata dia gitu. Ya udah berhenti kalau gitu makan dulu gitu kan ya. Enggak bercanda dia ya. Betul enggak sayang? Jadi maaf, tidak boleh sepelekan supir. Setuju sayang? Ya, insya Allah benar kan begitu ya? Karena untuk keselamatan kita bersama ya. Baik, oke ya. Nah berikutnya, ini dia juga fikih musafir. Apabila 3 orang melakukan perjalanan, hendaklah dia mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Walaupun cuma ke Tamsit. Ingat loh, ya kan? Jangan sampai pergi berempat atau 2 mobil, berenam atau 1 mobil pakai high-S 10 orang. Siapa nih kepala rombongannya? Amirohnya siapa? Nggak ada, bebas saja kita mau ke Tamsit. Begitu turun dari mobil, aku mau beli mukena dulu. Ih jangan, aku kerudung dulu. Ih aku lapar, belum sarapan. Ih pusing tahu nggak?
Betul gak sayang? Harus diangkat, siapa pemimpinnya? Umi tahu nih pemimpinnya nih yang rajin nih, siapa nih? Betul gak? Diangkat pemimpinnya, kemudian didiskusikan, gimana nih, berapa jam kita mau ditamsid? Oke ya, 2 jam setengah, silakan lantai 1, 2, 3 atau lantai 5, boleh ya kan? Di Pasar Tasik silakan, ya kan? Tapi nanti kita ketemu lagi ya di sini, jam sekian, nanti kita makan siang. Nah kalau ada waktu lagi kita masih bisa belanja lagi. Oh tapi aku maunya berdua, oke yang berdua silakan. Tapi nanti meeting pointnya di sini ya, betul nggak sayang? Jangan dibebasin, aku udah pada beli, aku belum. Kamu mau belinya apa? Aku pokoknya mau beli yang kamu nggak beli. Nah itu susah kalau begitu ya. Dia mau tampil beda, jadi susah ya. Betul nggak sayang ya? Nah jadi harus ada pemimpinnya, apalagi kalau perginya jauh. Dan ketika sudah ada pemimpin, kalau kita sekarang Nena tour leader, betul gak? Harus nurut sama tour leader cinta, betul gak? Ada yang gak nurut, nih misalnya nih gak enaknya nih kalau ada jamaah yang gak nurut, peserta yang gak nurut. Dari Dubai naik pesawat jam 7 pagi. Kira-kira sampai di Bandara Suta jam 5 sore. Kira-kira deh, pokoknya lebih kurang begitu deh ya. Jam 7-nya kan jam 7 sana. Kemudian di pesawat Umi sampaikan, teman-teman ibu-ibu sholatnya jamak ya, zuhur asar. Zuhur asar ya Bu, nah, Umi kan kesempatan bisa jalan-jalan biar gak pegel. Zuhur asar Bu, iya. Ibu zuhur asar, iya. Ibu tayamum zuhur asar, iya. Semua iya. Tiba-tiba sampai di Bandara Suta, kan walaupun bilangnya jam 4:20 mendarat, tapi kan harus paspor dulu. Kadang-kadang kan kalau lagi banyak antri, betul gak sayang? Akhirnya jam 5 kan, habis paspor ke toilet, pipis kan, karena lama kan di pesawat ya kan. Kemudian ada yang gak pipis mungkin, kemudian turun lagi conveyornya lama lagi. Jam 5:30 ada yang nyolek Umi aku belum sholat asar. Astagfirullahaladzim, pergi sama Umi Nani belum sholat asar, kan Umi merasa berdosa dong. Kenapa tadi nggak sholat? Kan tadi Umi udah kasih tahu. Kan tadi kan di tiket kan jam 5 kurang udah mendarat. Tapi kan udah mendarat tapi kan nggak bisa langsung sholat. Betul nggak sayang? Iya kan? Terus dia tanya, Umi di mana musola? Nggak tahu, nggak ada musola di sini. 5:30 Bunda Mirna sore, kan asarnya udah mau habis. Dan maaf, emang deket conveyor emang nggak ada musola. Betul nggak sayang? Gini, cepetan, wudhu di toilet. Nih Umi gelarin nih ada kerudung baru nih. Sini di ujung, dekat conveyor paling ujung sana, sholat situ, di situ. Cepetan, awas ya nggak pakai lama, gitu kan. Betul gak sayang? Ada aja yang bandel, ada deh. Betul apa betul sayang? Oh banyak yang ngeyel, banyak yang begitu. Di MMA nggak ada, makanya perginya sama MMA, ya kan? Betul gak sayang ya? Ada yang begitu. Ada lagi, biasa kan kalau mau berangkat ya dikasih tahu, ibu-ibu karena kita pergi ke satu tempat, tuker uang ya, uangnya ini, kalau enak sih dolar, kalau dolar emang kita sih sebel sebenarnya, tapi kan itu kepake gitu kan ya. Dia nggak nuker, tiap mau pergi tuker dong, pinjem dong, tuker. Akhirnya semua pada bisik-bisik, jangan deket-deket, jangan deket-deket. Dia minjem itu. Betul apa betul sayang? Ada kan yang begitu ya? Di MMA nggak ada Bunda Mirna, semua baik-baik semuanya. Betul gak sayang? Apa perlu Umi kasih tahu di mana alamat money changer? Iya kan? Itu kan harusnya disampaikan. Betul gak sayang? Nah, jadi hal-hal kecil begitu ya, tapi akan menghambat dan membuat nggak nyaman sesama teman. Iya kan sayang ya? Nah, ini penting banget ya. Walaupun tetap ya, bunda-bunda sayang, kalau bepergian Bunda, yang kuat membantu yang lemah. Yang punya membantu yang nggak punya. Enak pergi umroh sama Bunda Mirna. Beliau rajin bawa kentang Mustafa. Jadi kalau kita bosen makan, kentang Mustafa keluar. Bunda Mirna bilang gini, nanti ibu-ibu Umi Nani, nanti kita makan sama Mustafa ya gitu. Umi udah duduk, ada Teti, ada Nena, ada yang lain, ada Bunda Mirna. Mustafa Umi tungguin gak datang-datang. Gak taunya Umi tanya, Bunda Mirna mana Mustafanya? Ini Umi, ini kentang Mustafa. Oh kentang Mustafa. Kirain Umi Mustafa tuh samuan. Enggak bercanda. Tapi beliau benar bawa, ya kan? Benar Umi jamin, enak kok, ya kan?
Baik, tapi kalau ngaji nggak bawa lah, ya kan? Kan ngaji akhwat semua, Mustafa nggak boleh ikut. Ya, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke ya sayang ya. Ada ya kalau bepergian begitu ya. Tapi biasanya kalau orang sering pergi, Umi seneng loh sama orang yang sering pergi, dia lebih pengalaman. Biasanya dia baik ya, dia ngasih tahu, yang murah di sini loh. Wah ini begini loh gitu. Kayaknya seneng ya. Umi suka deh kalau bepergian sama yang berpengalaman ya. Jadi kita ini aja ya, kita naik golf car aja lebih enak. Enggak usah jalan, jauh loh kalau jalan gitu ya. Gini-gini ya, enak ya, alhamdulillah. Kita dapat masukan-masukan ya. Oke, berikutnya. Ini hadisnya juga teman-teman sayang. Nah ini tadi ya, saling tolong, saling bantu. Ketika kami dalam perjalanan, tiba-tiba seorang datang dengan menunggang binatang peliharaannya sambil melihat ke kanan dan ke kiri, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang punya kelebihan punggung kendaraan, hendaklah disiapkan untuk membantu yang tidak punya kendaraan. Siapa yang punya kelebihan bekal, hendaklah dia disiapkan untuk membantu yang tidak punya bekal. Betul gak sayang? Sederhana. Ada yang pergi kalau perginya sepekan atau 10 hari umroh, ikat rambutnya jatuh. Nah, enggak bawa lagi, dia cuma satu-satunya yang dipakai. Umi suka, ada teman yang baik Bunda Mita ya, Bu Ibet ya. Dia bawa ikat rambut satu lusin Teh Linda. Ibu-ibu yang ikat rambutnya hilang, silakan di sini minta. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ada banyak, nah jadi kita saling membantu ya. Ada juga yang mohon maaf ya, ini pernah ada teman Umi cerita ya, semoga tidak terjadi di MMA. Pergi umroh, kopernya hilang, nggak ketemu sampai pulang. Teman-teman, kita saweran, memberi hadiah satu baju untuk dia, ya kan? Yang ukurannya kira-kira sama, ya kan kasihan, betul gak? Akhirnya teman-teman ada yang baik, ada yang beliin koper. Nah, Masya Allah ya. Terus ada juga yang saweran uang, belilah baju di sana. Emang udah dicari nggak ada, yang wallahu a'lam ya, qadarullah. Nah makanya tadi Bismillah bersedekah sebelum melakukan safar ya Bunda ya. Semoga insya Allah dijauhkan dari musibah insya Allah ya. Bismillah berapa ya terserah ya. Nah jadi tetap bantu ya Bun ya. Yang tidak punya dibantu oleh yang punya berlebih. Jangan pelit ya insya Allah. Atau kadang-kadang pernah deh sederhana deh, ini kan ibu-ibu semua nih. Ada teman tiba-tiba, aduh ternyata di perjalanan aku haid. Padahal aku gak siap bawa softtek. Terus kalau beli kan agak jauh dari hotel, ya kan? Ada yang bawa lebih nggak? Oh ada, nih yang rajin suka bawa berlebih ya, dikasih alhamdulillah ya, meringankan ya, sederhana ya, tapi itu sedekah loh, Masya Allah ya, infak yang luar biasa, menolong orang lain yang kesulitan, menolong. Siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan tolong dia, ditutupi kesulitannya dan kekurangannya di hari kiamat. Masya Allah ya, jadi jangan lupa ya, saling tolong menolong. Umi suka tuh, ada teman Umi nih di sini, kalau pergi-pergi bawa makanan. Jadi kalau di bis kita udah mulai ngantuk-ngantuk, dia ngeluarin makanan keliling, ya kan? Kacang, gitu ya, makan kacang. Udah mau ngantuk lagi permen. Udah mau ngantuk lagi, Masya Allah, dia ada lagi ngeluarin apa aja pokoknya, Masya Allah. Cuman Umi pengen juga punya temen yang traveling, ngeluarinnya kalau lagi ngantuk-ngantuk dolar gitu. Itu kayaknya semua mau bareng pergi sama yang kayak gitu ya. Oke ya, just kidding ya sayang. Oke, lihat ini penting juga nih teman-teman sayang, naik pesawat take off, kan naik kan, landing, turun, ya kan kalau naik pesawat. Kalau naik onta, ini juga hadisnya ya, hadisnya sahih riwayat Muslim. Dulu apabila kami naik bukit, maka kami bertakbir. Ke Sumatera Barat, kelok 9, tuh ya kan, berarti harus takbir. Kalau turun, berarti apa? Tasbih, subhanallah. Subhanallah, jangan lupa ya Bun, hadisnya sahih ini. Riwayat Muslim, naik kita membaca takbir, turun kita membaca tasbih ya, jangan lupa ya. Gimana Umi kalau naik turun? Bener loh, Balikpapan Samarinda ya kan kalau nggak lewat tol ya. Atau di Bengkulu juga gitu, mana tadi orang Bengkulu ya. Begitu juga loh Bengkulu ya, kalau ketika udah dari Krui itu juga begitu ya, udah. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Bagus juga ya, kalau ke Sumatera Barat tuh Bunda Mirna kelok ampe-ampe, istighfar melulu Umi. Astagfirullah. Jadi kata anak-anak, Umi dengan izin Allah Ahad kemarin, Umi diundang wali kota Padang. Jadi Umi ke sana, tuh jadi Masya Allah gitu ya. Akhirnya kata anak-anak, Umi bagus nih kalau begini, Umi pergi lagi bulan depan. Kenapa emang? Umi jadi istighfarnya banyak katanya gitu.
Karena Umi takut sebenarnya, Umi takut ya sayang ya. Masya Allah ya, luar biasa. Nah itu tadi ya, jadi ada doanya. Indah banget ya Islam, Masya Allah. Nanti ada yang penting lagi yang Umi akan ceritakan. 3 doa mustajab dikabulkan, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah kenapa musafir? Musafir doanya makbul. Nah jadi kenapa kita berjalan, kita nabung dan kemudian kita jalan-jalan, agar doa kita diijabah. Kata Nabi SAW, yang pertama doa orang yang teraniaya, 2 adalah musafir, dan yang ketiga adalah doa buruk yang disampaikan orang tua kepada anaknya. Hati-hati ya, kadang-kadang kalau kesel sama anak ya bun ya, pengennya bicaranya buruk gitu, betul nggak? Kesel gitu, aduh nih anak nih, gitu ya. Nah hati-hati, jangan sampai bicara yang buruk ya sayang ya. Kalau mau keluar yang buruk, ingat takut diijabah sama Allah, jangan sampai. Khawatir diijabah oleh Allah, jangan ya. Jadi berusaha untuk yang baik. Kalau anak kita agak-agak mager gitu, ya Allah mudah-mudahan dia jadi direktur utama ya Allah. Gitu ya, padahal sih dalam hati ya Allah gitu kan ya. Teman-teman sayang ya. Atau yang lain, pokoknya doanya yang terbaik ya insya Allah. Kalau dia nggak rajin ke masjid, baca Qurannya nggak rajin, mudah-mudahan jadi ulama seperti Ustadz Profesor Dr. Syafi'i Antonio insya Allah. Ya kan? Betul gak Bu ya? Gitu Bu, pokoknya doanya yang baik-baik aja. Betul gak Bu? Jangan doanya, dasar mirip sama bapaknya. Jangan ya Bun ya. Jangan ya Bunda sayang. Jadi hati-hati ya. Bunda jangan mendoakan yang buruk ya sayang ya. Oke, berikutnya. Oh udah habis, alhamdulillah. Oke, gak masalah. Nah ada hal penting lagi. Musafir adalah azab. Jadi orang yang berjalan itu adalah sebagian dari azab Allah. Orang yang berjalan menjadi musafir itu adalah azab. Karena kita diazab, kenapa azab sayang? Kita kalau jadi musafir nggak nyaman. Betul nggak sayang? Mau makan pakai sambal, pakai tangan, bau ntar. Betul nggak sayang? Kalau berjalan naik pesawat, katanya nih Umi belum pernah, Amerika berapa jam? 20. Ya 24 bisa kalau transit ya, 20-24. Bisa nggak ibu-ibu MMA mau ke Amerika ganti daster? Nggak pakai kerudung gitu kan, bisa nggak? Bisa kan, pasti harus berpakaian rapi. Jadi salah satu musafir adalah azab dari Allah. Apa azab itu? Kita nggak bisa santai, nggak bisa seenaknya. Betul nggak? Pipis di toilet toilet pesawat, sebagus-bagusnya toilet pesawat, nyaman nggak? Nggak, iya kan? Sempit, ya kan? Betul gak sayang? Belum lagi kalau ada yang nggak pinter ya kan, habis BAK nggak di flash, betul gak sayang? Hihi gitu ya. Ada yang tetap ngotot, ada orang bangga di depan Umi gini bilang, nggak harus tayamum, nggak apa-apa nggak tayamum, airnya banyak tau gak? Saya tadi wudhu gitu. Ya pantesan aja kamar mandinya becek. Betul gak sayang? Tetap itu kan wastafelnya kecil sekali kan? Airnya, betul gak sayang tempat airnya itu. Jadi emang harus tayamum, beda loh kalau pesawat. Iya kan, sudah itu keringanan dari Allah. Karena musafir adalah azab, maka Allah kasih keringanan. Musafir boleh sholatnya jamak qashar. Jangan kekeh surekeh, ya kan. Enggak, saya enggak mau, zuhur kan 4, ngapain 2. Ini hadiah dari Allah. Kalau ada yang kasih hadiah mau enggak? Mau dong. Betul gak sayang? Ini hadiah dari Allah, ya kan? Silakan jamak dan qashar. Enak kalau kita kan yang namanya kita nggak tahu loh bandara orang lain apalagi kalau kita belum pernah ya sayang ya. Ya sudah sholat aja jamak qashar, kan lebih nyaman. Ya sayang ya. Jadi musafir adalah bagian azab dari Allah. Maka musafir itu menyakitkan, nggak enak kan, pegel, capek ya. Makan juga sesuai selera ya. Kadang-kadang kalau lagi beruntung alhamdulillah. Boleh pilih, ada pilihan menu. Betul kan? Tapi pernah juga pramugarinya minta maaf. Maaf ya, udah gak ada pilihan menu, sisanya tinggal ini. Betul tidak? Iya, beda dong kalau di rumah mau makan apa aja bisa GoFood. Betul gak sayang? Iya kan? Atau kita masak dulu. Tapi kalau dalam perjalanan tidak bisa. Maka oleh karena itu ada keringanannya. Keringanannya adalah sholatnya boleh jamak qashar, wudunya boleh tayamum. Yang ketiga doanya makbul. Maka setiap perjalanan berharap doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya teman-teman sayang. Nah kemudian ini yang penting juga nih yang jarang orang tahu. Karena dalam perjalanan kita dapat keringanan tayamum. Ingat boleh tayamum.
Karena ada yang ngotot sama Umi, enggak Umi di pesawat ada air. Umi tahu ada air. Tayamum itu kan kalau enggak ada air. Surat An-Nisa ayat 48. Kalau sakit boleh tayamum. Air sedikit, teman-teman sayang MMA. Kalau pesawat kan enggak kayak kereta. Kalau kereta kan mau ke Jogja berhenti dulu di Purwokerto. Kalau airnya habis bisa diisi. Betul enggak sayang? Kalau pesawat mau diisi airnya di mana, Cin? Betul enggak sayang? Bisa awannya ngisi gitu. Kan enggak mungkin. Jadi kita juga harus tahu dong ada keterbatasan airnya. Berarti boleh apa sayang? Tayamum. Oke, tayamum gimana? Jangan sampai viral. Gak bisa tayamum sama wudhu. Wudhu aja gak bisa. Iya kan? Ingat ya. Tayamum. Nah ada lagi yang tetap kekeh. Umi gak bisa tayamum di pesawat. Ngotot sama Umi bun. Kenapa? Gak ada debu. Terus bawa debu gitu dari Bekasi. Kalau semuanya pada bawa debu, semuanya penumpang pesawat overweight semuanya. Betul gak sayang? Heran deh, agama itu mudah tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Jadi ya udah, kemana debunya? Debunya boleh ke jok di jok depan, ya kan? Atau di sampingnya. Kalau atas ketinggian meren, betul gak sayang? Di pinggir. Jadi boleh. Tayamum adalah, Yanti sini sayang. Yanti pegangin mikrofon. Ini anak saya. Ponakan, ya kan? Pegangin dari Umi ya. Tayamum itu adalah satu, Bismillahirrahmanirrahim. Pegang, cari di mana tadi? Depan jok kita ya, atau di tempat tangan kita juga boleh ya. Ke depan, Bismillahirrahmanirrahim, debunya tiup. Kemudian wajah, seluruh wajah. An-Nisa ayat 48 dan ini yang soheh. Kemudian tangan. 1 kali aja debunya, boleh. 2 kali, boleh. Tapi yang soheh kalau menurut Umi yang 1 kali aja. Tadi. Ada yang kalau 2 kali gini, Bismillahirrahmanirrahim, debu, terus kemudian ke wajah, tiup dulu tadi maaf, terus kemudian wajah, terus kemudian debu lagi, kemudian tiup, kemudian tangan. Perempuan gak usah sampai siku, boleh sampai sini aja. Tuh ya kan, udah tayamum bangga lagi. Makasih ya sayang, jazakillah ya sayang. Iya kan, udah gitu kelas duduknya ekonomi lagi. Kata bapak 11 kayak tunggu-tunggu, tangannya mulus bener. Mana jamnya bagus lagi, betul gak? Cukup sampai tangan saja. Oke sayang, enak kan, ringan kan, mudah kan? Betul gak sayang? Ya, begitu juga kalau di kendaraan. Mungkin macet, rest area jauh, ya kan? Asar udah mau habis, gak apa-apa tayamum. Sayang, boleh ya sayang ya, sholat di kendaraan. Oke? Berikutnya adalah ada yang bagus lagi, masih masalah traveling. Yaitu boleh berwudu dengan tidak melepas sepatu dan kaos kaki. Tuh, iya emang ada. Makanya jalan-jalan bareng Umi. Iya kan, umroh bareng ya, Ahmad Tazkiyah. Oke, Abdullah bin Bas, mufti Saudi, ya kan, beliau juga ulama, hafal Quran. Beliau mengatakan khuf itu adalah sepatu. Bunda pernah lihat ya sepatu, kalau Umi lihat suka orang Turki sama orang mana tuh di umroh tuh, Umi lihat di videoin ada pakai apa sepatu tipis tapi dari kulit sampai mata kaki. Nah itu namanya khuf, ya kan, sepatu. Tapi kemudian sepatunya agak sedikit bolong atau agak sedikit pakai apa namanya pakai kancing atau tidak itu nggak masalah. Tapi ulama bin Bas, beliau mengatakan Abdullah bin Bas, beliau mengatakan kaos kaki termasuk khuf. Jadi boleh kaos kaki aja. Kalau dia mukim 1 hari nggak buka kaos kaki dan nggak buka sepatu boleh. Kalau dia dalam perjalanan, kan dulu kan naik onta, 3 hari dia musafir, 3 hari 3 malam boleh tidak buka sepatu atau kaos kakinya tadi. Caranya bagaimana? Yuk ikuti Umi. Yang pertama adalah sebelum pakai kaos kaki dan sepatu, wudhu dulu. Berniat kalau nanti ada kesulitan, misalnya bunda-bunda jalan-jalan ke Eropa, ya kan, atau ke tempat yang lain, musim dingin, ya kan, habis dari pesawat kan biasanya kalau traveling kan nggak mau buru-buru ke hotel, rugi waktunya, betul nggak? Apalagi sampainya siang atau mungkin pagi, makan siang dulu, langsung jalan-jalan, nanti sore baru masuk hotel, kan sekalian bisnya, betul nggak sayang? Nah ketika bunda harus sholat zuhur dan asar, pakai sepatu, apalagi pakai coach gitu kan, sepatunya bagus, ya kan? Kemudian bagaimana? Karena tadi berangkat sudah wudhu, ya kan, batal nggak apa-apa. Ya namanya juga kan perjalanan.
Nanti di perjalanan wudhu seperti biasa, tangan, mulut, wajah, tangan sampai siku, wudhu. Kalau tempatnya tertutup, kalau terbuka boleh, nggak usah dilepas. Perempuan, kalau bapak-bapak tetap dilepas, jangan nggak dilepas, ya kan? Gimana, ya kan? Kan auratnya nggak boleh kelihatan. Boleh begini aja. Harus lebih dari siku. Habis itu kepala sekali, tangan 3 kali, mulut dan hidung sekalian 3 kali. Wajah 3 kali, tangan sampai siku kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, kemudian kepala, telinga 1 kali. Basahkan tangan, mulai dari kepala, lanjut ke belakang, naik lagi ke atas, telinga. 1 kali, yang lain 3 kali, ini 1 kali. Kemudian kaki kan belum, pakai sepatu kan? Maka kata Nabi, kalau seandainya berwudu pakai logika, pastilah kita akan ngelap sepatu bagian bawah. Padahal itu kotor. Tapi karena ini ajaran Islam, maka wudhunya terakhir kaki nggak usah karena nggak mau lepas sepatu atau kaos kaki, tangannya dicuci, basahkan, dielap bagian atas sepatu, punggung kakinya, gini aja. Nah begitu sayang ya, jangan bagian bawah. Umi sepatunya bagus, ntar basah, aku bagian bawah aja. Kotor gelis tangannya, betul gak sayang? Jadi hanya bagian atas. Nah begitu juga kalau nggak copot kaos kaki. Nah kemarin Umi begini, Umi dari Padang ke Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi Umi udah bilang, Umi mau pulang. Ternyata dapat tiket pesawat jam 3 sore. Terus kata teman-teman, ngisi dulu Umi di Bukit Tinggi, ceramah dulu. Oke, Umi kasih waktu sampai jam 11 ya. Karena Umi perjalanan berapa? 2 jam. Oke 11, 12, 1 paling enggak Umi sholat dulu, makan dulu, baru boarding. Kan gitu. Nggak tahu biasa deh ibu-ibu tanya jawab, foto-foto dulu Umi, foto bareng. Akhirnya jam 12 baru selesai Bukit Tinggi. Umi deg-degan kan, Umi tanya sama supir, kau bisa nggak cepet? 2 jam sampai nggak? Sampai Ustazah katanya gitu ya. Tapi ingat ya, ngebut selamat. Ya kan, awas. Ntar Umi kasih uang makan, nanti kita makannya di itu. Nanti kita makannya di Lamun Ombak. Bener Bu Haji? Iya beres, tapi ngebut selamat. Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai di Lamun Ombak macet karena di Lembah Anai lagi bikin jembatan. Jadi agak macet, kemudian jam 2 lewat 20. Astagfirullah. Umi jadi buru-buru, kamu makan, saya bilang supir ya, kan supirnya orang situ. Habis makan kamu sholat, ya kan. Kemudian Umi sama temen, Umi berdua, kemudian Umi wudu. Kalau Umi buka sepatu, pakai tali lagi sepatunya, lama. Jadi Umi wudunya buru-buru. Tangan sekali-sekali, boleh. Sekali tangan, sekali mulut dan hidung, sekali wajah, sekali tangan lagi, sekali kepala, sekali kaki, tidak buka sepatu dan kaos kaki. Karena lama kan kalau buka kaos kaki, buka sepatu lagi. Cuman dielap bagian atas. Umi sholat jamaah dan qashar, makannya Umi minta dibungkus. Sambil jalan ke bandara Umi makan sedikit, kemudian langsung boarding. Alhamdulillah udah check in online, kemudian langsung naik pesawat. Cus, boleh nggak? Boleh. Umi tidak buka kaos kaki, tidak buka sepatu, tapi dielap. Karena kan Umi musafir. Betul gak sayang? Gitu. Enak ya Islam, indah kan? Betul gak sayang? Nah memang ada ketentuan para ulama, hadisnya juga demikian. Jamak qashar baru boleh ketika jarak 80 km. Tapi pernah begini, ada acara di Cipanas, isi ibu-ibu Bank Mandiri. Macet kan itu one way. Betul gak sayang? Ini gimana nih, sholat ya, jamak enggak? Umi bilang walaupun belum 80 kilo jamak. Karena kalau one way begini macet, ini merah semua di maps. Nanti kita di jalan gimana? Yang lain ngotot, belum 80, Umi bilang bismillah, karena ini kita perjalanan. Benar, sampai Cipanas jam 6 kurang 20. Yang belum pada sholat asar gelisah. Umi alhamdulillah udah. Mana yang dipilih? Walaupun belum sampai. Tapi kan karena perjalanan macet kan kita unpredictable, betul gak sayang? Nah kalau seperti ini kemungkinan kita juga sekarang pulang ke Jakarta, kalau dari Bogor macet juga kadang-kadang kalau sore ya, apalagi kalau weekend ya sayang ya. Kalau kira-kira kan kadang-kadang agak jauh tuh dari rest area ini ya untuk sampai di Cibubur ya kan. Nah jadi akhirnya ya itu tadi bisa sih keluar, tapi kan kadang-kadang macetnya luar biasa. Kalau memang memungkinkan boleh jamak qashar, bukan meringan-ringankan atau memudah-mudahkan. Yang penting jangan sampai tinggalkan sholat. Betul nggak sayang? Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan sholat asar, dia sama dengan kehilangan seluruh hartanya dan kehilangan seluruh keluarganya. Nauzubillah min zalik ya.
Sholat asar itu kan waktunya juga sedikit ya sayang ya. Jadi makanya harus hati-hati ya sayang ya. Nah jadi tolong dijaga. Nah itu salah satunya fikih traveling ya ibu-ibu sekalian. Ya jadi mudah-mudahan tolong dijaga. Jangan lupa doanya, nanti tanjakan bacanya takbir Allahu Akbar. Kalau turunan termasuk ya take off. Kadang-kadang kan suka takut ya take off atau landing gitu ya. Enggak semua pilot kayaknya nyaman ya ketika landing ya. Kalau take off mungkin enggak begitu terasa ya. Jadi ini jangan lupa doa ya. Kadang-kadang orang suka pada ketawa-ketawa gitu ya, kalau turbulence juga begitu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insya Allah, Allah lah yang melindungi semua perjalanan kita. Mudah-mudahan semuanya insya Allah Umi doakan bisa ke Palestina insya Allah. Dalam keadaan merdeka insya Allah. Dan semua sedekah-sedekahnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah. Nah teman-teman sayang, kita juga jangan lupa mendoakan Palestina, tapi kita juga mendoakan saudara-saudara kita. Ada Bunda Ratna, pengurus MMA yang sedang sakit. Alhamdulillah Teh Linda sehat, waktu bulan lalu Umi datang masih agak sakit ya, tapi alhamdulillah udah sehat. Oh juga ini Bu Reni, pengurus MMA, beliau juga WA Umi, harus kontrol ya, semoga beliau diberi kesehatan. Kemudian Ibu Nia Andriani, kemudian Oma Jenny lama juga gak ketemu nih, Bunga. Ibu Meti juga pengurus ya, ini MMA juga. Ibu Nani yang tadi jadi MC, mudah-mudahan diberi kesehatan, kesembuhan. Basuki dan Ibu Tris biasanya hadir nih. Lagi sakit ya, semoga Allah sembuhkan ya. Ya ibu-ibu yang tidak Umi sebut namanya, semoga Allah berikan kesehatan. Ya insya Allah keluarga yang sakit Allah angkat sakitnya. Semuanya insya Allah sakit yang terlihat atau tidak terlihat, semoga Allah sembuhkan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbun nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk. Shifaan la yughadiru saqaman. La ba'sa tahurun insyaallah. Allah, sakit dari saudara-saudara kami atau ada di antara kami yang sakit, mudah-mudahan akan menggugurkan dosa-dosa kami, mengangkat derajat kami, menjadikan kami terus dekat dan memohon kepadamu ya Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah penderitaan saudara-saudara kami yang ada di Gaza, saudara-saudara kami yang ada dimanapun ya Allah, Engkau menjadikan sebuah kemenangan, sebuah kebaikan untuk umat Islam ya Allah. Allahumma ansurna muslimina wal muslimat fi Gaza. Allahumma ansurna ikhwana muslimina wal muslimat fi Gaza ya Allah. Allah berikanlah kemenangan untuk saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Jadikan mereka ya Allah yang menjaga Masjidil Aqsa. Kau berikan ya Allah surga yang paling tinggi ya Allah. Ketika mereka semua menjadi syuhada dan kami mendoakan dan kami mencintai Baitul Maqdismu ya Allah. Maka hitunglah ya Allah kebaikan-kebaikan kami yang baru sedikit menjadi orang-orang yang dalam masuk kebaikan para syuhada ya Allah. Rabbana faktubna ma'a syahidin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami timba pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah, berikan kami rizki yang banyak dan halal agar kami bisa membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Allah, berikan kami fisik yang sehat agar kami ya Allah bisa beribadah lebih optimal. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kokohkan majelis taklim muslimah Andalusia ya Allah. Jadikan semua pengurusnya wabil khusus Bunda Mirna dan semua pengurusnya sehat walafiat. Jadikan semua jamaah doa-doanya makbul ya Allah. Pertemukan kami kembali ya Allah di pengajian yang penuh barokah ini ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.